Oke, perkenalkan, nama saya Yunis Cara Pesmanusong dengan NIM 124430119 dari kelas RC dengan kelompok 5B. Oke, di sini saya akan mempraktekkan modul BJT, yaitu bipolar junction transistor. Kita langsung aja ke percobaan pertama, yaitu karakteristik input BJT IC VBE. Oke, kita langsung gambar aja. Ini di sini kita membutuhkan adanya phase-in, terus kita butuh namanya V-source, kita butuh juga untuk percobaan selanjutnya kita juga butuh yang namanya C-source, sebentar, C-source. Nah, kita juga butuh resistor. Kita langsung siapin aja komponen-komponen yang dibutuhkan. Nanti resistor. Oke, kita juga butuh kapasitor. Kita butuh transistor, yaitu 2N2222. Oke, kita langsung rangkai aja. Di percobaan pertama itu kita pakai phase-in. Terus kita pakai transistor tadi. Oke, kita pakai resistor. Terus kita pakai V-source juga di sini. Oke, ini kita lihat aja. Sebentar. Kita pindahin ke sini. Oke. Sebentar. Terus kita wiring aja. Sebentar, ini ada kesalahan. Kita wiring dari sini, terus ini kita hubungin aja langsung ke groundnya. Oke, terus ini sini kita pakai osiloskop juga. Ini osiloskop di sini, osiloskop. Oke, kita bikin aja dari sini. Ini kita hubungin ke phase-in. Resistornya kita hubungin ke sini. Terus yang B, channel B kita hubungin ke sini. Untuk phase-nya itu kita pakai 0,8. Untuk frekuensinya kita pakai 1K. Terus visornya kita pakai 10 volt. Terus resistornya 82. Terus kita coba untuk bikin rangkaian untuk bisa melihat grafiknya ya. Sini ada resistor, di sini. Oke, kita rotate, terus kita
kita hubungin transistornya, terus kita hubungin ke ground. Oke, ini kita hubungin. Nah, ini tuh ada nah, kita pakai DC untuk di resistornya, kita pakai siuran di sini, pakai sen di sini. Oke, kita hubungin. Lalu kita bikin aja di coba kita bikin di DC sub DC di sini ya, di sini untuk grafiknya. Nah, kita bikin ini konstan, kita ketik 100 volt, nomor stepnya 100, kayaknya kita mengalami kesalahan ya. Kita pakai DC transfer analisis. Ini nomor step. Untuk munculin grafik di DC transfer nggak nemuin ya. Ini kita delete dulu. Oke, ini kita atur dulu. Ini master value 0. Ini kita ubah jadi 1. Oke, kita bawa dia error. Oh iya, ini resistornya kita ubah ke 82. Oke, kita mengalami error. Kita lanjut aja ke percobaan kedua. Percobaan kedua itu ada yang namanya karakteristik output BJT PCI. Oke, kita pakai si source di sini. Kita ubah. Oke.
terus ada transistornya di sini, ada resistornya di sini, ada phase di sini. Oke, kita wiring dulu. Wiring. Terus kita pakai namanya osiloskop. Nih, osiloskop yang terminal A kita hubungi ke phase-in, B-nya kita hubungin ke sini sama. Oke, terus kita wiring yang ini juga bawahnya kita hubungin dulu ini. Oke, kita tambahin ground. Oke, untuk resistornya sama, kita pakai ya. Terus phase-in kita pakai 12 gitu, 12. Frekuensinya kita pakai 1K. Oke, ini bisa coba kita run aja dari sininya. Nah, ini kelihatan di ini yang lebih ke ini ya. Ini hasilnya, mungkin ini yang pertama tadi, ini hasil yang kedua. Oke, itu yang bakal kita catat juga di laporan kita. Terus cara lain supaya lebih jelasnya, kita makanya pakai yang ini. Sebenarnya bisa langsung di run dari sini aja. Oke, kelihatan tadi hasilnya banyak noise-nya juga. Terus kita lanjut ke efek early pada transistor BJT. Itu masukin dari data di grafik yang dari kita buat tadi, grafiknya mungkin error ya tadi saya. Kita coba nanti diulang saat untuk membuat laporan, tapi inilah cara kerjanya. Terus untuk percobaan ketiga untuk efek early pada transistor BJT itu, dari data grafik itu kita ambil dan kita buat, ditentukan nilainya berapa aja, lalu gunakan rumus yang ada pada modul. Oke, kita lanjut ke percobaan keempat. Itu kita di sini aja. Nah, kita pakai phase-in, terus kita pakai kapasitornya, kita rotate. Oke, terus kita pakai scissors. Kayaknya ini kurang ke bawah. Ini kita rotate dia 180, terus kita pakai scissors juga di sini. Kita pakai transistor dulu. Kita tempatin transistornya dulu, baru di sini ada resistor. Kejauhan ya kayaknya. Sini boleh lah. Kita pakai scissors. Ya. Oke, langsung kita wiring aja. Wiring. Satisfying. Oke, ini ke bawah semuanya. Terus kita pakein ground di sini. Ground. Terus kita pakai
osiloskop sini di atasnya. Ya, yang channel A kita hubungin ke sini, yang B kita hubungin ke sini. Oke, untuk phasing-nya amplitudenya itu 50 mili. Untuk frekuensinya itu 1K sama kayak yang tadi yang kita pakai. Si source-nya kita pakai sama 25 mikroampere. Terus ini sebenarnya random ya, saya milihnya ya nih 25. Terus ini 9 volt. Terus ini resistornya tetap 82 kita buatnya 82. Oke. Nah, di sini kita bakal membuat lagi rangkaian yang seperti tadi, rangkaian tambahan untuk melihat hasilnya. Oke, ini ada resistor, kita bikin sini aja resistor. Waduh, kita bikin aja. Oke, resistornya kita rotate, kita pakai 62 ohm. Baru kita pakai transistornya, kita hubungin transistor, di sini ada transistornya. Terus kita ke ground, kita pakai ground ke bawah. Terus ini hubungin aja dulu. Nah, di sini kita pakai yang kayak tadi, kita pakai DC di resistornya, kita pakai sin di sini. Oh, ada kapasitor juga nih di sini. Mana nih kapasitor? Kapasitor kita rotate. Nah, kita nanti kapasitornya itu pas nilainya kita hubungin ke sini. Terus kita bikin sin, sinnya tadi DC, sekarang kita pakai sin, kita rotate ke sini. Oke, sini kita hubungin. Terus kita pakai DC-nya ada juga di sini. Hubungin deh. Aduh, salah. Ini kita hubungin ke sini. Terus sininya ada probe suran. Oke, dia arah ke bawah. Nah, kita coba lagi pakai transfernya di sini. Nah, error lagi, saya nggak tahu kenapa, tapi itu cara kerjanya dan itu percobaan terakhir. Dari hasil grafiknya nanti ini ada 50, coba kita 50, 105, terus ini 5 ke headset. Ya, mungkin ada kesalahan dari apanya, kesalahan teknis, tapi itu secara kasarnya dari percobaan di BJT ini, dan bisa kita run sebenarnya. Ini juga kita run. Nah, muncul semuanya di sini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Lebih kurangnya saya minta maaf. Jika ada kesalahan juga saya minta maaf. Saya akhiri. Terima kasih.